Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaka Khairul Fatah dari kelas C, Prodi Hukum Keluarga. Saya akan menjelaskan materi tentang mazhab, teori, dan aliran hukum. A. Teori tentang hukum. Teori hukum hakikatnya adalah yaitu suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putus-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipositifkan. Yang pertama adalah teori hukum alam. Mazhab atau teori telah ada sejak zaman dahulu, yakni zaman Yunani kuno, yang diajarkan Aristoteles, yaitu membagi dua macam hukum. Yang pertama, hukum yang berlaku karena penerapan penguasa negara, dan yang kedua, hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia tentang baik buruknya hukum yang asli. 2. Teori sejarah. Aliran baru ini timbul di Eropa, bahwa hukum itu harus dipandang sebagai suatu persamaan jiwa atau rohani seluruh bangsa. Selalu ada hubungan yang erat antara hukum dan kepribadian suatu bangsa. 3. Teori teokrasi. Di Eropa, para ahli filosofi menganggap dan mengajarkan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dan oleh sebab inilah maka manusia diperintahkan Tuhan Yang Maha Esa harus tunduk pada hukum. 4. Teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Ernest Leonard, tumbuh teori yang mengaturkan bahwa dasar hukum itu adalah manusia. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tapi dari rakyat. 5. Teori kedaulatan hukum. Hukum itu ada karena anggota masyarakat mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu hanyalah kaidah yang timbul dari perasaan hukum. Anggota suatu masyarakat mempunyai kewibawaan. Teori ini timbul pada abad ke-20. 6. Teori kedaulatan negara. Timbul pada abad memuncaknya ilmu-ilmu pengetahuan alam. Teori ini ditaati karena negara-negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara, dan negara memiliki kekuatan yang tak terbatas. 7. Teori atau asas keseimbangan. Profesor Mr. R. Cranbrook menurutnya, hukum berfungsi menurut suatu ahli dalil yang nyata. Dalil yang nyata yang menjadi dasar berfungsinya kesadaran hukum orang dirumuskan oleh Cranbrook sebagai berikut. Tiap orang menerima keuntungan atau mendapat kerugian sebanyak dasar-dasar yang telah ditetapkan atau diletakkan terlebih dahulu. B. Aliran-aliran hukum. 1. Aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum berkembang pada abad ke-19 setelah kepercayaan kepada ajaran hukum alam yang rasionalistik ditinggalkan orang sebagai akibat pengaruh aliran kultur historisasi school. Prinsip utama aliran positivisme adalah 1. Hukum yang ditetapkan dalam undang-undang, dan yang kedua, hukum kebiasaan tidak dapat diterima sebagai hukum sungguh-sungguh. Ajaran positivisme juga memperkuat ajaran legalisme, yaitu suatu ajaran yang mengatakan tidak ada hukum di luar undang-undang. 1. Aliran hukum murni. Menurut asal-usulnya, aliran hukum murni merupakan pemberontakan terhadap ilmu hukum ideologik yang hanya mengembangkan hukum sebagai alat pemerintah negara-negara totaliter. Ajaran ini menghendaki agar ajaran hukum dibersihkan atau dimurnikan dari anasir-anasir yang tidak yuridik seperti sosiologis, politis, filosofis, historis, ekonomik, dan lain-lain. Ajaran hukum murni adalah tentang hukum positif, suatu ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada bukan tentang hukum yang seharusnya ada. 3. Aliran sosiologis. Hukum merupakan hasil interaksi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Hukum adalah gejala masyarakat karena perkembangan masyarakat. Menurut aliran sosiologis, hukum tidak perlu diciptakan oleh negara karena hukum bukan merupakan pernyataan-pernyataan, tetapi terdiri dari lembaga-lembaga hukum yang ada diciptakan oleh kehidupan golongan dalam masyarakat. 4. Aliran realisme hukum. Pemikir hukum realis pragmatis, pragmatic legal realism, yaitu aliran pemikiran yang menitik beratkan perhatian
terhadap penerapan hukum realis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, sekian dari saya. Jika apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kita sama-sama ingin belajar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.